kepareng wonten mriki kawula minangka Pradata GKJ Pepandan Gedagan GKJ Ngablak Wasis Magelang ngaturaken sugeng rawuh dumateng para Bapak Ibu Pandita ingkang kula hormati Bapak Ibu Pandita Sekwasis Magelang mirunggan dumateng Bapak Pendeta Wiwin Susanto minangka pendeta konsulen ing GKJ Ngablak lan Pepandan Gedagan. Kaspindah kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti. Ini ing wekdal menika saged kalaksanakaken kagem rekaman ibadah online. Kaspindah pareng kala ngaturaken sugeng rawuh lan ugi karo ngaturaken panuwun awit saking panjenenganipun. Salajengipun kawula minangka pradatan ing pasamuan ing GKJ Pepandan Gedagan nyuwun pangapunten ing mbok bilih anggenipun nampi rawuhipun para Bapak Ibu Pandita kirang nuju prana kepareng nyuwun pangapunten ing sak kathah-kathahipun. Salajengipun ugi kala ngaturaken panuwun dumateng sedaya ingkang sampun nderek andil bagian inggih menika tim syuting, tata rias lan ugi sedaya ingkang nyengkuyung ing program menika. Mugi menapa ingkang katindakaken tansah kaberkahan dening Gusti. Ngengeti bilih ing swasana menika wonten ing swasana pandemi. Pramila kawula minangka pradatan pasamuan nyengkuyung program menika saengga isa mangke wonten pundi papan kemawon kadang nasih para putranipun Gusti saged nderek pangibadah secara online. Panji kanthi menika perkawis pandemi ingkang kalampah ndadosaken perkawis ingkang agem kagem kita sedaya. Pramila kanthi program menika mugi samangke kanthi program ibadah online menika iman kita tansah kita jagi, iman kita tansah kiat ing ngarsanipun Gusti. Dumateng para sedaya pasaremanipun Gusti ing pundi papan kemawon monggo sami kita ndakaken pangibadah menika kanthi berkahipun Gusti lan kita tetap iman kapitasan kita dumateng Gusti. Pramila ing wiwitaning pangibadah menika sumangga samangke kita tansah nyuwun dumateng Gusti mirunggan iku ing wekdal menika ing wulan menika ing samangke kita sarangan tadi nindakaken yusanipun Gusti inggih wonten ing bagian Natal. Mekaten iki kula ngaturaken panuwun kagem para kadang musik ingkang ugi nderek wonten ing ibadah menika namung Gusti ingkang berkahi. Mekaten ingkang saged kita aturaken lan sepisan malih sumangga kagem sedaya pasamanipun Gusti ing pundi papan kemawon kita sami memuji asmanipun Gusti kanthi tata ibadah online menika. Mugi katentreman saking Gusti piyambak ingkang tansah wonten ing gesang kita lan panjenengan sedaya. Maka ingkang saged kita aturaken ing mbok bilih kathah anggenipun kala matulan kirang nuju brana nyuwun pangapunten wasana kita agi sugeng Natal lan kita nyambut warsa ingkang ing warsa 2021 ingkang badhe dateng. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Segenap jemaat Tuhan yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang FM, kita akan bersama memasuki ibadah Minggu Advent yang keempat.
Saya mengundang segenap jemaat untuk bangkit berdiri. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus? Demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai yang kelima. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang juru selamat akan segera datang. Mari jemaat yang terkasih bersama kita mengawali dalam memasuki ibadah Minggu Advent yang keempat. Kita akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kidung jemaat 10 yang akan kita nyanyikan bait pertama dan yang kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah Minggu Advent keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat.
damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 81, bait yang pertama dan kedua, O datanglah Immanuel. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Dosa telah menyilaukan kami, sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu, ya Tuhan. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga, kami lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Kami sadar bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan disebabkan karena ketamakan kami yang tidak pernah mampu merasa cukup. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengisi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat pembaruan, agar wajah kehidupan dunia ini semakin ramah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM,
Mari kita menaikkan kidung jemaat 26, bait pertama, 2, dan keempat. Mampirlah, dengar doaku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, inilah berita anugerah bagi kita semua. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku.
maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yesaya 12 ayat 1 hingga yang ketiga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Sungguh Sang Immanuel datang untuk mengubahkan yang rusak menjadi baru. Mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 260, bait pertama hingga ketiga. Kidung Jemaat 260, bait pertama hingga ketiga. Dalam dunia penuh kerusuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, segenap pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kami. Saat ini kami mempersiapkan hati, pikiran, nalar, akal budi kami
untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami semua, sehingga firman-Mu benar-benar menjadikan berkat di dalam kehidupan kami. Amin. Kita bersama-sama menaikkan lagu dari Kidung Jemaat 50, bait pertama, keempat, dan keenam, Sabdamu Abadi. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38 dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara firman Allah dalam hidupnya. Maranatha. Shalom Bapak Ibu,
Eyang Putri, Eyang Kakung, dan anak-anak serta para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat, dan kurang lebih 5 hari lagi kita akan merayakan Natal. Mudah-mudahan Natal di tahun ini yang sangat berbeda dibandingkan Natal-Natal sebelumnya, lebih terasa kehangatan bersama dengan keluarga dan orang-orang yang terkasih. Saudara-saudaraku, saat ini saya ingin menunjukkan sebuah gambar. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah melihat atau mendengar sebuah lukisan dengan nama Madonna dan Anak, atau dalam bahasa Inggrisnya The Virgin and the Child? Lukisan aslinya dibuat oleh seorang yang bernama Ugolino di Nerio dan sekarang dipajang di salah satu museum di Paris. Kalau kita melihat gambar atau lukisan ini, Maria yang kita lihat adalah sebagai sosok yang menggendong bayi Yesus. Kira-kira bagaimana saudara-saudara melihat gambar lukisan ini dan menggambarkan karakter Maria? Kita bisa melihat dia penuh dengan kasih, penyayang, tetapi juga memiliki raut muka yang tegas. Tetapi kita tahu bahwa perjalanan hidup Maria itu tidak mudah untuk dijalani sebagai ibunda Yesus. Taunya tidak mudah. Yang pertama, ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Malaikat berkunjung ke kota Nazaret, sebuah kota yang dipandang kurang baik. Sampai-sampai ada yang mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Penduduknya tidak banyak, lokasinya juga tidak strategis. Tetapi justru di tempat itulah Yesus dibesarkan dan dia hidup di sana. Ada seorang penulis saudaraku yang bernama Douglas Connelly mengatakan demikian. Sebuah desa di pinggiran Kekaisaran Romawi. Nazaret pada abad pertama hanya terkenal akan satu hal, yaitu dosa-dosanya. Kota itu terletak sekitar 6 km dari markas tentara Romawi di Sepoforis. Bila mana para tentara sedang bebas tugas dan mendapatkan bonus, biasanya mereka pergi ke Nazaret dan di situ mereka akan memperoleh air anggur murahan dan juga perempuan murahan. Jadi bisa dibayangkan saudara-saudara, Maria seorang gadis yang baik-baik, dia tinggal di sebuah kota yang image-nya tidak baik atau buruk dan ia mengandung sebelum menikah. Apa kata dunia? Lalu yang kedua yang membuat hal itu tidak mudah, ayat 27. Ketika seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ada sebuah pergumulan bahwa penggenapan akan keselamatan itu dianugerahkan kepada seorang perawan yang masih ting-ting, alias masih gadis. Kita tahu bahwa perempuan selalu dianggap rendah oleh seorang laki-laki Yahudi, sampai-sampai seorang laki-laki Yahudi berdoa demikian, "Ya Allah, aku bersyukur karena aku adalah orang merdeka, bukan budak. Aku bersyukur karena aku adalah umatmu, bukan orang kafir. Aku bersyukur karena aku laki-laki, bukan perempuan." Jadi demikian saudara-saudara, perempuan yang justru dianggap rendah, dia malah ditinggikan oleh Allah. Oleh sebab itu kita membaca di dalam ayat selanjutnya, ayat 46 sampai 55, di sana Maria memuliakan Tuhan karena dia sebagai perempuan yang dikaruniai. Lalu yang ketiga, dikatakan perempuan itu bertunangan dengan Yusuf. Ya, ini menambah lagi karakter Maria karena dia cerdas dan juga penuh pertimbangan. Ketika dia bertanya kepada malaikat Gabriel,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Pada zaman itu, perempuan yang bertunangan sudah disebut sebagai istri dan mempunyai tanggung jawab yang sama dan kesetiaan yang sama seperti layaknya seorang istri. Ulangan 22 ayat 23 sampai 44 demikian. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah haruskah engkau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ini yang terjadi ketika hal itu dilakukan. Pertunangan dilangsungkan biasanya selama 1 tahun, dan selama masa pertunangan tidak diperbolehkan baik itu laki-laki dan perempuan hanya berdua-duaan saja di bawah satu atap, meskipun mereka mungkin sudah disebut sebagai suami istri. Dan seandainya saja tunangan si gadis kemudian meninggal dunia, maka secara hukum si gadis juga dipandang sebagai janda. Jadi ini agak aneh, saudara-saudara, belum menikah, tetapi kalau salah satunya meninggal dunia, maka dipandang sebagai janda. Walaupun malaikat Gabriel sudah menjelaskan, Tuhan menyertai engkau, tapi dalam pikiran Maria mungkin belum tentu Yusuf dapat memahami dirinya. Sehingga kalau kedapatan Maria mengandung, tentu ia akan dirajam hingga mati. Maria mengalami pergumulan yang tidak mudah. Dan inilah yang membuat sosok Maria begitu mengagumkan, begitu luar biasa, karena pada akhirnya ia mau taat dan tunduk pada kehendak Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, apa yang membuat Maria menerima kehendak Tuhan? Yang pertama, Maria diingatkan oleh Gabriel akan janji Allah kepada nenek moyangnya Daud tatkala Gabriel berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Walau Maria orang yang tergolong sederhana, tidak memiliki kuasa, termasuk orang yang biasa-biasa saja, tetapi saudaraku, di dalam darahnya mengalir darah raja-raja. Tuhan membuka hatinya sehingga Maria bisa melihat panggilan itu terhadap dirinya, bahwa ia akan mengandung seorang anak Allah. Dan anak ini akan menegakkan tahta Daud, bahkan kejayaannya justru akan melebihi Daud. Anak ini akan memberikan keselamatan bagi dunia. Kita tahu Yusuf yang nantinya akan menjadi ayahnya juga adalah keturunan Daud dari Salomo, sedangkan Maria itu juga berasal dari keturunan Lewi yang juga adalah keturunan Daud melalui Nathan. Jadi pastilah Maria sudah pernah mendengar berita mesianik ini yang beritanya diturunkan turun-temurun. Nah, lalu yang kedua, salam yang diberikan oleh malaikat Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Mengingatkan bahwa berkat itu khusus diberikan kepadanya sebagai perempuan yang terpilih. Jangan takut, ada rencana untuk anak yang dikandungnya. Roh Kudus akan menaungi. Ada tindakan Allah yang mustahil. Bahkan ada janji jaminan dari malaikat Gabriel bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Saudaraku, perjalanan janji Allah kepada Daud ini setelah kurang lebih 1000 tahun sudah dipenuhi.
bahwa keluarga, kerajaan, dan takhta Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Dalam kalimat ini ada janji Tuhan yang kelak menjadi dasar pengharapan bahwa seorang Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Dan sampai hari ini, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janjinya tidak dapat dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Banyak janji Tuhan yang sudah Ia berikan, namun kita diajak untuk taat kepadanya. Apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat saudara lakukan, baik Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, serta anak-anak dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan. Bagaimana saudara diajak untuk memberikan diri kepadanya, dipakai oleh Tuhan, sama seperti Maria. Sebagai contoh, setiap saudara-saudara kita mungkin berfoto selfie bersama, begitu. Apalagi dalam malam Natal bersama dengan keluarga. Tunjukkan kepada orang-orang di sekelilingmu bahwa keluargamu itu ternyata semanis foto itu. Sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lainnya, seperti teladan keluarga Yusuf dan Maria. Atau yang kedua, saat di sekeliling kita saat ini penuh banyak bencana, baik itu COVID-19, alam yang di mana-mana sudah mulai rusak, perpecahan akibat politik yang mungkin kemarin memanas karena baru-baru saja selesai kita dalam pilkada, pengkotak-kotakan agama, gender, ras, suku, kita diajak oleh Tuhan mengulurkan tangan kita seperti Kristus yang hadir untuk dunia. 200 tahun yang lalu, lagu Malam Kudus dikumandangkan untuk pertama kalinya pada saat malam Natal. Kalau saudara-saudara masih mengingat syairnya, mari kita nyanyikan bersama dengan saya. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Lagu yang mengingatkan bahwa ada bayi yang datang membawa damai bagi dunia sebagai penggenapan akan janji Allah. Oleh sebab itu, ulurkan tanganmu agar yang namanya kedamaian itu benar-benar terjadi di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di kanan dan kiri tetangga kita, bahkan itu merambah kepada dunia yang saat ini sedang gelap, sedang membutuhkan pertolongan, yang hilang harapan, dan membutuhkan kekuatan untuk menghadapi situasi yang saat ini tidak mudah dan merubah kehidupan kita bersama. Bagi mereka yang kesepian, bagi mereka yang baru saja kehilangan orang-orang yang dicintai untuk selama-lamanya, bagi mereka yang saat ini dijauhi oleh banyak masyarakat karena stigma yang terjadi, hadirlah dan berikan penghiburan bagi mereka. Saudaraku, lilin yang keempat Advent ini sudah dinyalakan. Kabar baik sudah diberitakan. Bergiranglah karena penerus tahta Daud sudah digenapi dalam diri Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersukacita,
dan kita akan menyongsong Natal dengan penuh kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkannya bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak, bersama-sama mari kita berdoa. Saya hantarkan. Kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, pada saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk bersyukur dan berterima kasih untuk semua anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami, berkat-berkat rohani, demikian juga berkat-berkat jasmani. Kami bersyukur Tuhan tempatkan kami di bumi pertiwi Indonesia. Oleh karena itu kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Anugerahkan tentram dan damai di dalam kemajemukan dan keberagaman. Para pemimpin bangsa kami anugerahkan roh takut akan Tuhan dari pusat sampai daerah-daerah. Kami juga berdoa dan mensyukuri atas anugerah Tuhan
untuk gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berdoa untuk gerejamu dimanapun berada, khususnya Gereja Kristen Jawa Klasis Magelang. Tuhan memberkati untuk pelayanan para majelis gereja, demikian juga seluruh warga jemaat, anugerahkan kekuatan iman, kesetiaan dalam mengiring dan mengikut Tuhan Yesus. Berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan tempatkan dimanapun berada, ikat dengan kasih Kristus, kasih yang mula-mula, sehingga kehidupan rumah tangganya rukun, tentram, dan damai, dimampukan menghadapi segala pergumulan tantangan kehidupan dengan berpaut kepada Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan ibadah malam Natal tanggal 24, demikian juga ibadah Natal tanggal 25, dimanapun berada. Tuhan memberkati untuk ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi ini, supaya berjalan dengan aman, lancar, dan hikmat, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangannya, dalam studinya dari praTK sampai perguruan tinggi. Anugerahkan kepandaian, ketekunan, sehingga apa yang dicita-citakan berhasil. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang merindukan pekerjaan dan pasang hidup. Anugerahkan pekerjaan yang terbaik dan pasang hidup yang seiman, yang setia, yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pergumulan. Kami berdoa untuk para adiuswa di masa tuanya. Anugerahkan kesetiaan dan kesehatan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, demikian juga sakit karena COVID-19, Tuhan juga memberikan kekuatan dan pemulihan kesehatan. Melalui obat-obatan, minuman, dan makanan, Tuhan anugerahkan kesehatan yang prima. Bagi keluarga yang mendampingi, demikian juga tim medis, Tuhan juga berikan hikmat dan kesehatan. Bapak Surgawi, kami saat ini juga berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen melalui sekolah, panti, rumah sakit, pekabaran Injil yang lain. Tuhan pakai sebagai sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Inilah Tuhan doa sembahyang kami, yang semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengabulkan doa kami, melebihi apa yang kami doakan dan pikirkan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Marilah di dalam kita mengumpulkan persembahan ini, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 298, bait pertama, kedua, dan keempat, selama bumi didiami. Allah
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Ketika tangan kami terulur untuk menyampaikan persembahan, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk mendukung kecukupan pelayanan di gereja Tuhan. Berkati Tuhan majelis gereja yang mengelola persembahan sehingga dapat mengelola dengan baik. Inilah doa syukur kami di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Rancangan Allah yang adalah damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia, Sang penerus tahta Daud. Saudara, mari kita akan pujikan Kidung Jemaat 91 bait 1 dan 2. Putri Sion, nyanyilah. Nyanyilah
Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. It's not a game, it's a rich thing.